Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bertemu kembali di channel Guru Made, channel yang khusus membahas mengenai segala hal tentang ASN, baik itu PNS, P3K maupun para pensiunan. Dan semoga informasi-informasi yang saya sampaikan di channel ini bermanfaat bagi ibu bapak semuanya, dan insya Allah ini bersumber dari sumber-sumber yang kredibel ya. Berbicara mengenai penghasilan, di beberapa komentar dalam video saya ada yang berkomentar tentang bagaimana besarnya penghasilan orang-orang yang bekerja selain PNS. Misalnya tukang cukur, kemudian tukang bangunan, ataupun bahkan yang ada yaitu teman saya yang beliau hanya tamatan SD, kemudian dia direkrut untuk menjadi driver, menjadi sopir di sebuah BUMN, kemudian gaji pertamanya itu adalah 8 juta. Itu lulusan SD, gaji pertamanya 8 juta rupiah. Nah ini tentu beda sekali ya dengan PNS yang berjenjang, bahkan ketika ada kenaikan itu margin kenaikannya itu tidak terlalu besar. Misalnya untuk kenaikan pangkat itu hanya 100 atau sampai 200 ribu rupiah itu per bulan kenaikannya. Nah, dan sekarang juga ketika ada rencana kenaikan 8% untuk PNS, kemudian 12% untuk pensiunan. Nah, kalau dihitung-hitung itu marginnya, nah untuk PNS saja di golongan 4, kisaran kenaikannya itu sekitar 400 ribuan per bulannya. Nah, ini beda ya dengan orang-orang yang di luar PNS, itu kadang-kadang lebih besar penghasilan per bulannya. Tapi pertanyaannya, kenapa setiap tahun itu banyak sekali orang yang ingin menjadi ASN, baik itu PNS maupun P3K? Ya tentu ada daya tarik tersendiri di PNS ini, yaitu adanya jaminan hari tua atau tabungan hari tua THT, dan juga jaminan kematian dan yang lainnya. Nah, makanya ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia untuk ramai-ramai ya, banyak yang mendaftar untuk menjadi ASN. Karena salah satunya adalah adanya jaminan pensiun setelah purna melaksanakan kewajibannya sebagai ASN. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai dari mana uang pensiun itu dibayarkan sehingga para pensiunan itu mendapatkan uang pensiun tiap bulan. Nah, sebelum membahas mengenai dari mana uang pensiun itu yang dibayarkan oleh negara kepada para pensiunan, kita bahas dulu tentang payung hukum ya untuk pembayaran uang pensiun ini. Penyelenggaraan pembayaran pensiun itu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda atau duda pegawai. Nah, dari undang-undang ini diamanatkan bahwa pembayaran uang pensiun itu bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dengan sistem yang berlaku sekarang, yaitu Pay as you go. Ya, sebelum memang itu ada rencana untuk digantikan dengan fully funded. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana sharing program? Karena kita ada iuran dari PNS itu, ada iuran kepada PT Taspen. Nah, bagaimana sharing program antara APBN dengan PT Taspen? Karena memang yang diamanatkan untuk mengelola uang pensiun itu adalah PT Taspen ya, sebagai BUMN yang bergerak di bidang asuransi pensiunan. Nah, ini ada perkembangan ya, dari tahun ke tahun itu ada perkembangan bagaimana rasio pembayaran pensiun itu antara APBN dan juga sharing dengan PT Taspen. Nah, kita akan coba rinci ya, ini berdasarkan informasi resmi dari PT Taspen itu sendiri. Misalnya kita mulai dari tahun sebelum 93 ya. Sebelum sampai 93 itu semua atau 100% dana pensiunan itu bersumber dari APBN. Sedangkan dari dana pensiun dari PT Taspen itu 0%. Kemudian ada perkembangan Januari 94 sampai Maret 94 dari APBN itu justru 0%, kemudian semuanya ditanggung oleh
dana pensiun yang dikelola oleh PT Taspen. Kemudian ada perubahan lagi di April 94 sampai Maret 97, itu selama 3 tahun, komposisinya adalah dari APBN 77,5%, kemudian dari dana pensiun PT Taspen itu 22,5%. Nah, ini sharing program pembayaran pensiun. Kemudian berubah lagi dari April 1997 sampai Desember 1998, komposisi rasionya adalah 77% dari APBN, kemudian 23% dari PT Taspen melalui dana pensiun. Kemudian di 99 itu berubah lagi dari Januari 1999 sampai Desember 2002, komposisinya berubah 75% dari APBN, kemudian 25% dari dana pensiun. Di Januari 2003 sampai Desember 2005 itu berubah juga, yaitu 79% dari APBN dan 21% dari dana pensiun PT Taspen. Kemudian di Januari 2006 sampai Desember 2006 itu 1 tahun, perubahan terjadi lagi, yaitu 82,5% itu dari APBN dan sisanya sebanyak 17,5% itu dari dana pensiun PT Taspen. Kemudian di Januari sampai Desember 2007 itu berubah juga, yaitu 85,5% itu dari APBN dan 14,5% itu dari dana pensiun PT Taspen. Di tahun berikutnya, tahun 2008, dari Januari sampai Desember itu dari APBN bertambah lagi menjadi 91% dan dari dana pensiun itu sebanyak 9%. Kemudian di Januari 2009 itu sampai sekarang semua atau 100% dana pensiunan itu ditekel atau ditanggung oleh APBN. Kemudian dari dana pensiun PT Taspen itu 0%. Nah, itu adalah komposisi rasio dari pembayaran uang pensiun yang diterima Bapak Ibu sebagai pensiunan. Tiap periode itu ada perubahan. Tiap periode itu ada perubahan-perubahan dari komposisi rasio. Dan dari tahun 2009 sampai sekarang itu semuanya full dari APBN. Kemudian sebagai informasi ya, siapa saja sih gitu yang menjadi penerima manfaat dari pensiun ini. Dalam artian siapa penerima pensiun ini. Menurut PT Taspen itu ada beberapa profesi ataupun menerima uang pensiun ketika sudah purna untuk menjalankan tugasnya. Yang pertama tentu saja adalah pegawai negeri sipil, PNS pusat ya, dibayarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 69 yang tadi ya. Kemudian yang kedua adalah pegawai negeri sipil daerah otonom atau PNS daerah ya, yang kita kenal sekarang ini sama diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 69. Kemudian juga masih diatur oleh undang-undang yang sama, yaitu pejabat negara. Nah, siapa saja pejabat negara ya, yang kemarin kita bahas di video sebelumnya, termasuk DPR di situ, kemudian instansi ataupun MPR, kemudian kehakiman dan yang lainnya. Ya. Kemudian juga hakim ya, ini masih sama diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 69. Jadi hakim juga sama mendapatkan pensiunan. Kemudian yang kelima itu adalah penerima tunjangan perintis kemerdekaan. Dibayarkan berdasarkan PP nomor 14 tahun 1985. Kemudian juga yang menerima manfaat pensiun itu adalah anggota ABRI ya, yang diberhentikan dengan hak pensiun sebelum tahun 89. Kemudian juga penerima tunjangan veteran dan dana kehormatan. Ini berdasarkan PP nomor 67 tahun 2014. Kemudian juga yang menerima pensiun adalah penerima pensiun ex-PNS Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia. Bagi Bapak Ibu yang menjadi penerima manfaat dari pensiun ini ada beberapa hak yang dibayarkan oleh negara untuk Bapak Ibu. Pertama adalah pensiun sendiri, kemudian pensiun janda atau duda, pensiun yatim piatu, pensiun orang tua, pensiun terusan, kemudian uang duka wafat atau UDW,
dan pengembalian nilai tunai iuran pensiun bagi peserta yang diberhentikan tanpa hak pensiun, baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat. Nah, apa saja kewajiban ya? Walaupun tadi bahwa uang pensiun itu dari 93 sampai sekarang itu dibayarkan oleh APBN 100%, tetapi kewajiban peserta pensiun itu masih tetap ya, yaitu membayar sebanyak 4,75% dari penghasilan gaji pokok ditambah dengan tunjangan istri dan juga tunjangan anak setiap bulan. Jadi kita sebagai PNS itu tiap bulan dipotong sebanyak 4,75% ini untuk dana pensiun. Walaupun tadi pensiun itu 100% dari APBN. Nah itu Bapak Ibu, ini sebagai informasi saja bahwa sekali lagi disimpulkan bahwa uang dana pensiun itu semuanya dibayarkan oleh APBN, tetapi kita sebagai PNS masih berkewajiban untuk membayar setiap bulannya, yaitu 4,75% dari gaji pokok plus tunjangan istri dan juga tunjangan anak ya. Demikian informasinya, semoga kita tetap bersyukur sebagai PNS dan juga sebagai pensiunan yang masih diperhatikan oleh negara. Setiap bulan kita mendapatkan gaji dan juga pensiunan. Alhamdulillah bersyukur walaupun kenaikannya sampai sekarang ya belum ada tanda-tandanya, tapi tetap Kementerian Keuangan menjamin bahwa kenaikan gaji PNS dan juga gaji pensiunan itu terhitung mulai Januari 2024 walaupun nanti dirapelkan di bulan April. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.